kamu tidak akan saya kasih baju atau sarung yang baik kecuali jika apal alfiah. Yang namanya orang mondok ya ada masa kesulitannya, terutama masalah biaya. Kalau di sarang barangkali agak lumayan ya. Tolong pakai, kalau saya jadi ketua pondok besok saya pulang saja karena berat jadi ketua pondok. Mbak Maimun ngendikan orang usah nekani. Tapi saya maksa. Ternyata di tengah jalan hujan besar. Yang paling berkesan dan insya Allah salah satunya adalah ini. Saya di Mekah itu bayangkan memasak untuk 90 orang sendirian, apa nggak nangis? Saya kira tidak ke semua anak kiai nggak ada yang punya cita-cita kecuali meneruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi a'azzana wa akramana bi'ilmil ulama wa karamatis salihin. Wassalatu wassalamu ala habibihil amin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa jami'il khalaiqi ajma'in, amma ba'd. Saya pribadi tumbuh dari kecil di keluarga pesantren asuhan bapak saya, Mbah Yai Aqil. Mbah Yai Aqil punya putra 5, Kiai Ja'far, Kiai Said, saya Mustafa Aqil, lantas adik saya Ahsin Syifa Aqil, dan yang terakhir Ni'amillah Aqil. Semua anak-anaknya disuruh ngaji sama beliau karena beliau merasa tanggung jawab dan katakanlah tidak percaya kalau langsung ngaji pada orang lain. Harus betul-betul ngaji kepada beliau dan harus sampai alfiah. Kalau belum alfiah tidak boleh berangkat pesantren. Sementara beliau itu dalam ajarannya syiddah, galak sekali. Kalau nggak hafal suruh berdiri. Kalau ngantuk suruh berdiri. Terutama kepada anak-anaknya itu semuanya galak. Dan semua putra-putranya itu ngaji sama beliau semenjak tasrifan. Beliau langsung menulis sendiri. Beliau yang nulis itu tasrifan, i'lal, i'rab, jurmiyah, nazam bina awamil. Itu beliau nulis dari pagi sampai lohor. Makanya wafatnya beliau penyakitnya itu asma karena kebanyakan kapur. Dari pagi sampai lohor sampai asar sampai maghrib, habis isya terus setiap waktu diisi pengajian kitab dengan keras. Pagi itu tafsir, lantas Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Saya pribadi ngaji sama beliau sampai alfiah. Ya walaupun waktu itu yang namanya ngaji-ngajian yang kecil, alfiah. Dan ayah saya itu sampai ngomongnya saking untuk tarhib, kamu tidak akan saya kasih baju atau sarung yang baik kecuali jika apal alfiah. Maka saya merasakan satu, yaitu saya diberi sarung Samarinda itu setelah alfiah. Baru saya diberi kasih Samarinda. Nggak seperti sekarang. Belum jurmiyah juga sudah Samarinda semua. Nah, setelah saya selesai ngaji alfiah dan Fathul Mu'in sama beliau, lantas baru saya diizinkan pesantren di Lirboyo Kediri selama 2,5 tahun. Dari Lirboyo Kediri saya pindah ke pondok pesantren Sarang sekitar 5 tahun. Dari Sarang di isyarati Mbah Maimun Zubair saya pindah ke Mekah. Di sana ngaji sama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Syekh Makki Al-Hijazi. Setelah itu pulang sekitar tahun 84, 85 saya pulang dan saya nikah dengan putri beliau Mbah Maimun Zubair, dan alhamdulillah dikaruniai anak 4, semuanya laki-laki. Kalau Kiai Aqil 5, semuanya laki. Itulah perjalanannya. Saya berasal di Lirboyo. Di Lirboyo saya kamarnya 3x3 atau 3x4, 3x3 lah, isinya 20 lebih. Maka saya mempunyai tempat di kebun tebu
untuk bisa belajar dan tidak terganggu, menghafalkan dan belajar itu di kebun tebu. Maka dan apal sekali itu tempatnya sampai ledok gitu. Nah itu. Dan saya mendapatkan teman dan guru yang membimbing hafalan, sehingga seumpama tidak dibimbing barangkali saya tidak hafal, karena ya maklum yang namanya masih kecil ya, main-main saja dan saya saja. Nah itu ada guru adik kelas namanya Pak Abdul Halim dari Banyuwangi, itu menunjukkan rapotnya, beliau itu rapotnya A semua, hijau semua, sehingga saya terpacu itu, saya tergugah. Harus bisa. Waktu itu banting tulang. Yang namanya orang mondok ya ada masa kesulitannya, terutama masalah biaya. Teman-teman waktu itu 20.000 per bulan, saya cuma dikasih 6.000. Saya pernah minta sama ayah agar ya minimal 10.000. Ayah marah, kamu kalau tidak terima pulang, saya masih bisa mengajari kamu ilmu apa saja. Itulah jawaban saya. Jadi ayah saya itu keras, khawatir barangkali uang ini dibuat yang tidak-tidak. Maka dari itulah saya itu pernah sekali saya makannya siang makan satu kali, malamnya satu kali, dengan arti saya berdua dengan Ustadz namanya Ambadi. Itu kalau siang makanan saya dimakan orang dua, kalau malam makanan dia dimakan orang. Itu selama sekali. Itu lama sekali ya. Dan pernah juga yang namanya di pondok macam-macam, ada senang ada susah. Itu semua adalah persoalan-persoalan yang ada. Hanya saya yakin sekali yang namanya Pondok Pesantren Lirboyo itu karomahnya Mbah Manap luar biasa. Padahal yang namanya kalau kita bicara tempat, tidak representatif sekali, sangat tidak representatif. Tapi alhamdulillah barokah karomahnya Pak Wali Lirboyo. Alhamdulillah saya bisa selesai Lirboyo, alhamdulillah. Dan setelah itu saya pindah ke Sarang. Di Sarang saya kaget, kalau di sana itu santri-santri udah dewasa semua. Yang paling menonjol apabila santri-santri ini atau yang kelasnya kelas musyawarah Pak Wahab, maka saya terpacu untuk bagaimana saya bisa masuk musyawarah dan bagaimana ya katakanlah yang namanya anak muda ya tidak ikhlas, bagaimana saya berperan. Saya berusaha sehingga saya punya tempat di kantor untuk mutolaah. Saya berpermisi dengan kepala pondok, minta waktu tertentu untuk mutolaah di kantor. Saya di sini setiap jam sekian malam itu saya di sini untuk mutolaah di kantor sendirian. Nah itu musyawarah Fatul Mu'in, musyawarah Fatul Wahab. Itu luar biasa di sana tuh. Jadi semangat semua. Nah itu sampai akhirnya Allah ya gadir di Sarang saya menjadi ketua Departemen Pendidikan dan sekaligus mengajar di madrasah. Barangkali keramatnya beliau. Nah memang Mbah Maimun itu luar biasa, di samping mengajar dan yang sangat luar biasa sekali apabila menjelaskannya. Itu banyak sekali yang tidak ada dalam kitabnya, dijelaskan secara luas sekali dari sana dan sini disampaikan pada santri. Bahkan tidak jarang Kiai Maimun dalam keterangannya jika sudah menyentuh Kiai Maimun mesti dengan menangis apa itu ihya, apa itu tafsir dan lain sebagainya. Dan saya mendapatkan prioritas, pernah saya minta dibacakan langsung kitab oleh Mbah Maimun. Mbah Maimun kerso. Maka saya waktu itu satu-satunya santri yang dibacakan kitab secara langsung, satu langsung dengan Mbah Maimun, hanya sendirian saya, tidak ada yang lain. Itu Mbah Maimun rahimahullah dzurrahmatul wasi'ah. Itu deh. Cuma waktu di Sarang memang ada halangan ya, bukan halangan, percobaan dari Allah. Ibu saya sakit keras sehingga saya tidak dikasih bulanan. Sehingga saya waktu di sana itu pernah memasakkan nasi untuk teman. Itu teman-teman saya dari Buntet, ada 4 orang, saya yang masak, saya yang liwat dan saya ikut makan. Itu. Dan pernah juga saya makannya di sana itu cuma telo. Kalau malam telo, siang nasi. Itu pernah. Ya itu barangkali kalau orang-orang pesantren itu katakanlah tirakatnya atau apa, saya ngerti itu. Karena kalau saya bukan tirakat karena nggak ada.
karena nggak ada itu. Kalau di Lirboyo saya masih anak-anak ya, hanya satu barangkali yang kalau memang disebut prestasi itu hanya menjadi Rois Alfia, Rois Qaidul I'rab, itu kalau disebut prestasi. Kalau di sarang barangkali agak lumayan ya, saya dijadikan ketua Dewan Murid meliputi Pondok Al Anwar, Pondok Mus dan Pondok Mis. Nah, program waktu itu adalah yaitu kuliah Jum'ah. Setiap kuliah Jum'ah, setiap hari Jum'ah adakan kuliah dari berbagai kiai untuk mengisi. Bahkan sekarang berkembang luar biasa, kuliah Jum'ah ini diambil dari pondok-pondok yang lain. Itu. Dan saya di Pondok Al Anwar menjadi ketua Departemen Pendidikan. Itu Ma'arif. Dan pernah saya terpilih menjadi ketua pondok, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau sampai saya minta kepada kiai, waktu itu namanya Kiai Mansur, saya mohon tidak jadi ketua pondok. Karena saya ya sedikit tolong Pak Kiai, kalau saya jadi ketua pondok besok saya pulang saja karena berat jadi ketua pondok. Hanya yang jadi ketua pondok dipilihlah Gus Wahid Zuhdi dari Langitan rahimahullah. Itu untuk organisasi waktu itu saya kalau aktif sih tidak, tapi sering dibawa-bawa dalam perhelatan Ibnu di Sarang, sehingga waktu itu saya mengikuti lomba pidato di Kesidaian Kudus, juara 2 waktu di Sarang. Ya Allah alam, dan mempersatukan kawan-kawan yang ada di pondok-pondok. Kan pondoknya ada 3 yang besar-besar, itu tidak ada wadah, sehingga saya punya ide waktu dengan Kiai Bedowi Tegal Gubuk. Alhamdulillah anak-anak Cirebon disatukan dalam wadah sehingga mempunyai kegiatan bersama. Itulah kalau disebut prestasi ya, walau bukan prestasi apa ya, yang namanya juga al-ayyamu tadawilah ya, perguliran hari ada begitunya. Nonton TV ya, jadi kan dilarang, bukan dilarang, tidak ada TV di Pondok Saratu, adanya di kecamatan. Jadi saya tuh sering sekali kalau malam pergi ke kecamatan nonton TV, itu di sana. Juga seringkali memprovokasi teman-teman main poli sehingga lupa waktunya sekolah. Seringkali sekolah itu kiainya marah-marah karena nggak ada muridnya karena semuanya main poli. Nah, itu. Dan saya barangkali agak bandel lagi, sering ke laut. Ke laut itu ya lihat laut, lihat itu dan lain sebagainya. Lah pulang itu banyak yang kasih ikan. Pulang ke pondok banyak yang kasih ikan. Apa itu sebuah kebandelan dan lain sebagainya, saya enggak. Yang luar biasa itu ketika ada musyawarah Bahtul Masail di pondok pesantren Tanggir, saya dengan Kiai Halwani, bukan Halwani ya, Akwani, dengan yang lain 4 orang permisi pada Mbak Maimun bahwa nanti malam akan ada undangan Bahtul Masail di pondok Tanggir. Mbak Maimun ngendikan ora usah nekani, tapi saya maksa. Ternyata di tengah jalan hujan besar, di tengah hutan, tengah jalan antara Sarang dengan Tanggir itu ada hutan, itu hujan besar sampai terjatuh. Itulah karena saya tidak nuruti Pak Kiai. Itu ya kebandel-kebandelan begitu. Mbah Maimun isyarah agar saya suruh di Mekah, diniati mujawaratul Ka'bah, yaitu nanggani Ka'bah. Kata Mbah Maimun, futuh itu bukan minal kitab tapi minallah. Futuh ilmu itu bukan dari kitab, walaupun kita mengajinya banyak tapi Allah tidak memberikan futuh, tidak futuh. Nah itu. Yang paling berkesan dan insya Allah salah satunya adalah ini. Saya di Mekah itu saya kenal sangat akrab dengan Kiai Uzairon dari Temboro, Magetan. Itu beliau mengajak temannya untuk baca kitab di tingkat tertinggi, sutuh yang di atasnya tidak ada atapnya. Itu caranya diundi, yang keluar baca. Ya, itu yang dibaca adalah Usul Fiqh Abu Zahra. Itu beliau sangat bermanfaat, sangat berjasa.
berjasanya itu ketika keluar nama yang lain tidak ada yang mau, semuanya saya. Jadi mestinya yang kalau diundi keluar nama dia baca. Enggak. Jadi kalau keluar saya, kalau keluar yang lain nggak ada yang mau kecuali saya. Ya jadi akhirnya apakah dari sini barangkali bisa ngajinya barangkali. Wallahu a'lam. Itu semuanya minallah. Nah itulah. Saya pernah ngaji kepada Sayyid Muhammad ya. Cuma Sayyid Muhammad wallahu a'lam itu akhirnya dilarang mengajar di Masjidil Haram, sehingga waktu itu saya nggak ngaji, mau ngaji di tempat Sayyid Muhammad Syarih Siddin atau Rusaifah itu takut karena saya tidak punya iqamah, hingga saya ngaji di Sayyid atau Syekh Makki Al-Hijazi yang dibaca adalah tafsir Jalalain dengan Hadits An-Nasai. Itu yang ngajinya. Yang tidak ngajinya itu pembahasan kitab Abu Zahra yang dengan Kiai Uzairon. Waktu itu Mbah Mun haji, saya permisi minta izin mau pindah ke Mesir atau ke Syria. Mbah Mun melarang, sudah kamu di sini saja, kamu di sini saja, diniati mujawaratul Ka'bah. Maka saya nurut kepada beliau, mentaati beliau. Akhirnya saya di Mekah saja. Padahal saya sudah ada teman di Mesir, ada teman di Syria. Kalau saya mau sudah diterima di sana. Cuma karena saya takdim dan taat sam'an wa ta'ah kepada Mbah Maimun, hanya saya di Mekah saja. Saya di Mekah itu pertama, rahimahullah, saya di masjid ditolong. Saya ikut kepada orang yang bernama Abu Munir dari Solo rahimahullah. Abu Munir mengatakan itu ada tempat kosong kecil 1 meter kali 2, tapi anaknya yang punya sedang di Mesir. Nanti kalau mau musim haji datang kamu keluar, ya nggak ada apa-apanya. Ada kipas 1 itu bodol, itu di Jabal Kubes, naiknya saja 100 meter lebih, 100 tangga lebih. Ternyata yang punya kamar itu namanya Tohirin itu pada akhirnya nikah dengan adiknya istrinya Pak Said. Ya Allah ya ganti, begitu tahu saya dialah yang pindah. Nah, ini buat sampean saja, saya yang pindah itu. Dan pada akhirnya saya pindah ke Al-Falaq karena udah nggak ada di Jabal Kubais. Sekarang sudah menjadi istana raja, di Al-Falaq sekarang sudah menjadi jalan dan supermarket itu. Di Al-Falaq itu ada 90 anak-anak Jawa di bawah itu Imar itu. Susahnya kalau ngeliwet anak 90, yang liwet kan bergilir, yang masak bergilir. Saya kalau kebagian, bayangkan memasak untuk 90 orang sendirian, apa nggak nangis? Nangis. Itu kalau belanja subuh, sebelum subuh saya belanja itu, belanja ayam sudah potong itu 16 kangkungnya, tomatnya sendirian masak 1 hari. Malah saya ingat saya punya teman Gus Nasir Fatah dari Tambak Beras rahimahullah. Itu kalau bulan puasa masak nggak puasa karena nggak kuat. Nah ada yang cari teman, ayo teman saya A dengan B, macam 1 orang. Tapi nanti kalau bagiannya B juga A harus nemani gitu. Nah itu nggak ada yang mau sama saya, itu saya sendirian. Ya Allah, itu susahnya sampai nangis, susahnya. Nah di sana saya nggak ada yang kasih uang. Ada setahun sekali ngasih uang itu Gus Wahid dari Tinanyar. Itu beliau di Riyadh sekolahnya. Itu kalau bulan puasa itu mengumpulkan paspor dari kawan-kawan yang dia kenal. Saya diminta paspornya, dibawa ke Riyadh. Nanti sekian hari datanglah paspornya, ada uangnya. Kadang-kadang sampai 300 real, itu luar biasa. Nah, ada yang nolong lagi namanya Fatoni Dimyati. Kemarin di Mojokerto ketemu itu anak Mojokerto. Beliau adalah penghafal Quran 30 juz, juara 1 internasional. Mendapatkan umroh tapi dia mukim. Nah,
Dia susah karena hanya bisa apa saja, makanya dia minta ngaji sama saya. Saya bisa minta dibacakan kitab, saya bacakan Sofatul Tafasir. Itu lumayan, setiap bulan dia ngasih saya. Karena dia itu jadi imam salah satu masjid di Mekah. Itu. Ya saya hidupnya ya dari itu saja, dari Allah SWT. Dan sudah barang tentu itu Kang Said yang sering saya nengok saya dan kasih uang dan sebagainya. Ya saya di sana itu disuruh sekolah ya enggak, kerja enggak, ya udah hidup ya hidup, mati ya mati. Malah Mas Said itu, kamu kalau nggak kerja nanti tomak saja. Itu memang pecut buat saya. Itu selama di Mekah. Said, yang Pak Said kan di luar tanah suci ya, di Raudhah, kan beliau kan sekolah sementara saya ngaji saja. Ya Pak Said juga sering, kamu makannya dari mana? Ya kalau diundang Pak Said sehari 2 hari di sana saya makan enak. Pak Said juga kasih uang. Tapi apa kayak cukup saya dari mana? Saya harus beli kitab, beli itu. Sementara kita begitu banyaknya, dari mana itu? Itu minallah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah kasih itu min haitsu la yuhtasab. Tidak dikira-kira. Ada, maaf ya, orang jamaah haji kasih uang, itu ada namanya Kiai Bunyamin dari Soga, itu ujuk-ujuk ketemu dengan saya kasih uang. Ya, ada saya namanya Allah kalau tidak kasih rezeki itu. Saya kira tidak ke semua anak kiai nggak ada yang punya cita-cita kecuali meneruskan ayahnya. Jadi cita-cita itu linier ya. Apa sih cita-cita? Karena mesti pengen jadi supir. Ya anaknya polisi pengen jadi polisi, anaknya pengen jadi tentara, anaknya kiai udah barang tentu pengen jadi kiai. Artinya begini. Saya didoktrin oleh Walidi Kiai Hakil bahwa yang namanya orang mulia itu ilmu. Pernah saya puasa belajar kejadugan kepada Kiai Haji Nur, adiknya Kiai Idris Kamali. Saya puasa, saya baca pensa, akhirnya ketahuan ayah saya diundang. Kamu di mana? Saya jawab, saya belajar penca, Pak. Saya belajar penca supaya jodoh untuk mengalahkan musuh. Ayah saya dawuh, kamu ingin jadi orang menang atau ingin jadi orang selamat? Ya jawab ingin jadi orang selamat. Ya sudah kamu ngaji. Ngaji saja. Ilmu itu banyak sekali. Ilmu itu tidak bisa dihitung, banyak sekali. Kamu akan jadi apa nantinya? Yang meneruskan Bapak siapa? Yang meneruskan kitab itu kitabnya banyak. Siapa yang mau baca itu? Itu dari situlah saya lepaskan semuanya, dan bahkan yang namanya sekolah SD saja saya tidak tamat. Kecuali waktu itu gurunya datang. Guru saya yang memberi uang saya untuk daftar ujian kelas 6 itu kan daftar kan ada ujian, ada uangnya. Itu dikasih oleh guru saya. Saking Bapak itu gak setuju sekolah itu ngaji. Itulah. Cita-citanya saya itu ingin meneruskan apa yang ditinggal oleh ayah, yaitu baca kitab. Yang ternyata alhamdulillah yang namanya baca kitab itu sebuah kenikmatan tersendiri. Kita sering melanglang buana dalam fikrah, dalam khayalan ilmiah melalui bacaan kitab-kitab ini. Berkaitan dengan kehidupan dan perkembangan pesantren Kempek, maka saya sebagai pemegang mandat yang nomor 3, sebetulnya nomor 4, yakni setelah Walidi Kiai Hakil meninggal, lantas pengasuh pesantren diberikan kepada anak yang pertama, yaitu Kiai Ja'far. Kiai Ja'far wafat, mestinya yang menerima mandat adalah Kiai Said. Cuma karena Kiai Said sudah punya pesantren di Jakarta, yaitu At-Thaqafah, maka sayalah yang kebebanan, walaupun belum ahlinya. Namun apa boleh buat, hal itu merupakan tanggung jawab untuk melanjutkan amal tinggalan Walidi Mbah Kiai Hakil. Maka sekarang mau atau tidak, pantas atau tidak, pengasuh adalah disebutnya saya. Perjalanan dan perkembangan pesantren Kempek
ketika diasuh oleh Kiai Aqil. Kiai Aqil itu bacanya terkenal dengan ilmu nahwu dan sorab. Bahkan tidak tertulis memang, tapi Kiai Aqil terkenal paling alim dalam ilmu nahwu, minimal Cirebon, Indramayu, Majalengka, Brebes, Tegal, Kuningan, itu paling alim dalam ilmu nahwu Kiai Aqil. Tapi yang dibaca bukan nahwu saja, fikih dibaca, hadits dibaca, semuanya dibaca, hanya tabahurnya di dalam ilmu nahwu. Kakak saya Pak Ja'far mondok di Lirboyo, pulang dari Boyo sekitar tahun 75-76, 75-an atau 74 ya, 74, itu membawa oleh-oleh. Itu yang selama ini ngaji pada Kiai Aqil itu, misalnya Alfiyah, hanya store saja. Jadi kalau mau diajar oleh Kiai Aqil baru baca itu. Nah, dikembangkan oleh Kiai Ja'far adalah musyawarah. Jadi Alfiyah itu dimusyawarahkan sebelum disetorkan musyawarah. Musyawarah itu ada bacaan, ada tanya jawab dan lain sebagainya. Saya pulang dari Pondok Sansarang sekitar tahun 81, itu ada saya penambahan peningkatan itu dengan sistem kelas. Jadi di kelas-kelas, tapi kelasnya pakainya kelas Jurmiyah, kelas Amriti, kelas Alfiyah. Itu belum ada madrasah, belum ada. Nah, itu pengembangan saya. Tahun 90-an itu ada undang-undang wajib belajar 9 tahun. Maka Pak Ja'far mempunyai ide harus ada sanawiyah. Pendidikan sanawiyah, waktu itu sanawiyah terbuka. Program Menteri Agama. Program ini berhenti, tapi para wali murid dan alumni meminta agar ada aliyah. Sebab kalau tamat sanawiyah saja, itu Alfiyah belum, masih Amriti, tamat sanawiyah itu, dan Al-Quran baru 6 juz, sekitar 6-7 juz. Maka mereka para alumni dan wali-wali santri minta agar diadakan aliyah supaya keluar dari kempak ini sudah Alfiyah dan sudah hafal Al-Quran. Maka dibuatlah oleh Kiai Ja'far aliyah. Untuk mendulang bangunan fisik, Kiai Ja'far membuat dan mendirikan SMP. Hanya beliau wafat. Saya dibantu dengan saudara-saudara, adik dan keponakan, saya mendirikan SMK. SMK berbasis pesantren. Di mana SMK di sini adalah kalau pagi wajib ngaji dari berbagai fan, dari tafsir, ulumul tafsir, Al-Quran, ulumul Quran, dan lain sebagainya. Dan di dalam SMK ini ada kewajiban setor Al-Quran, hafalan. Itu ya satu hari 2 baris atau 3 baris, sehingga diperhitungkan tamat SMK itu sudah hafal 10 juz. Itu SMK khas namanya, bisnis daring dengan ekonomi syariah. Setelah itu saya kembangkan lagi sesuai dengan tantangan zamannya, maka saya dirikan Setikes. Sekarang sudah semester berapa? Semester 8. Setikes itu jurusannya gizi dan farmasi. Dan alhamdulillah 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu kami sudah mendirikan dan sudah ber-SK, yaitu SETIES, Sekolah Tinggi Ilmu Syariat, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Jadi perkembangan yang saya kembangkan di sini adalah semoga mendapatkan ridha dari Allah, adalah 1 SMK, 2 Setikes, 3 SETIES. Dan alhamdulillah dalam program pesantren ada program, walaupun ini program ini nampaknya mudah tetapi sangat menyenangkan sekali, yaitu At-Taisir. Di mana At-Taisir ini anak-anak yang dari rumah tidak ngerti apa-apa, huruf Arab, kalimat Arab tidak tahu apa-apa, digojlok At-Taisir 3 bulan, insya Allah bisa baca kitab. Nah ini luar biasa. Dan kami Pondok Kempek akan mempertahankan maka alaihi salafun salih, yaitu tidak hilang ciri pesantrennya, yakni wajib ngaji Al-Quran, wajib ngaji Alfiyah, jamaah dan lain sebagainya. Supaya walaupun di sini ada sekolah formal, tetapi kepesantrenannya tidak hilang. Demikianlah sekilas tentang pribadi atau masa hidup. Tentunya barangkali ini akan terbaca setelah saya tidak ada, setelah saya meninggal dunia dan sekarang memasuki usia
akan melewati usia 65 dan pada bulan Ramadan ini akan masuk ke usia 66. Barangkali hal-hal yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi anak-anak saya dan santri-santri yang menemani saya, insya Allah. Dan saya sudah merasakan sudah waktunya menghadap Allah, sudah waktunya sendirian dengan Allah, sudah waktunya untuk meninggalkan dunia ini. Karena itu saya kepada siapapun saya mohon doa, mohon maaf semuanya tentunya selama bergaul dengan siapa saja, wasyara Muhammad dengan siapa saja tentunya banyak salahnya. Saya mohon maaf, mohon doa ala husnil khitam, semoga bisa melihat Nabi Muhammad SAW beserta para wali, para mu'allifil kutubil mutamarah. Dan saya sendiri Mustafa Aqil beserta keluarga menyampaikan selamat 1 abad Nahdlatul Ulama. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.